kita sebut kudis atau buduk ya, skabies. Ini penyebabnya ini tungau, ini mah kutu tungau, sejenis tungau, bukan jamur, bukan bakteri, bukan virus, tapi tungau yang memang ada di lingkungan yang kotor. Nah, dan kebanyakan menyerang di lingkungan padat penduduk, padat gitu ya. Punten pesantren, betul Pak, pesantren kan padat ya, tidur di rajanya siap pindang gitu kan, darah nempel ya. Jadi itu, ini gatalnya gatal. Pesantren mantan dulu mancanaan berhasil. Jadi kata keberhasilan Pak. Jangan ketaikan. Ketaikan iya lagi. Tapi kalau ini mah bersih deh. Iya. Dan kalau yang pesantren itu diobati kan gitu lagi ya, karena memang kan lingkungan masih di lingkungan tersebut. Air berkurang, mandi. Jadi ini PR masih PR ya, semoga nanti pesantren itu akan lebih memperhatikan higienitas lingkungan ya. Ini menular banget nih Bapak Ibu nih, lebih menular dari yang tadi yang kurang. Dari binatang juga bisa ya, bisa nular dari binatang. Binatang sama-sama tungau ada tapi tidak bisa hidup. Misalnya nih tungau kucing pindah ke kita, tapi di kita nggak akan bisa berkembang biak. Tidak. Jadi ini sesama manusia, kontak. Nah ini menular dengan cara kontak maupun tidak kontak seperti tadi apa. Kalau kontak berarti kena kulit yang agak lama. Tapi kalau cuma jabat tangan sih dari penelitian sih enggak. Cuma kalau yang lama kontak ya. Tidur bareng misalnya nempel ya kan. Nah, sore kita situ mau jalan-jalan pindahlah cenderung kayaknya. Jadi ini gatalnya terutama Pak di kulit tipis. Kalau tungau atau skabies yang kudis ini di kulit kita yang tipis. Kulit tipis itu ada di ketiak, di sini, ya di lipatan siku, kemudian di sela-sela jari, kemudian di punten, di kelamin, itu kan kulit tipis ya, sampai dengan ke area bokong itu yang gampang, yang sumber pertama yang datang ya si tongol ke situ berkembang biaknya. Jadi caranya itu seperti ini, si betina ya bikin terowongan dulu tuh, kan masuk tempel di kita nih yang tungau betina, bikin terowongan dulu buat dia berkembang biak, nyimpen telur dan lain sebagainya. Nanti yang jantannya masuk tuh berkembang biak lah mereka ya gitu ya, kawin, bikin telur lagi, makin banyak lagi gitu, seperti itu. Di kulit kita itu? Iya Pak, bikin terowongan. Jadi nusuk gitu? Masuk ya. Pokoknya dengan cara dia gali gitu ya, dengan giginya, dengan apanya untuk dia masuk bikin terowongan. Caranya juga ngeceknya ini unik ya dan memang logis. Jadi tinggal pakai tinta yang violet yang gitu, tinggal diusap ya. Nanti kan itu meresap tuh sebagian ke dalam tuh ke terowongannya si tintanya. Kemudian luarnya kita tinggal usap tuh pakai kapas, pakai alkohol, usap aja. Terkelihatan iya ya di dalam masih ketinggalan tuh tintanya, tuh terowongannya itu gitu. Gitu. Ya, kelihatan tuh ungunya ya yang violet. Tapi ada Dok yang nggak apa-apa tapi pada runtus itu ini. Itu eksim Pak. Eksim tuh ada juga yang di akrodermatitis di tangan. Beruntus aja ya, atau nggak biar keringat di area-area yang memang sering itu bengkak aja apa ada beruntusnya? Ini ada beruntusnya Bu. Beruntus itu kan reaksi gatal atau inflamasi atau peradangan akibat zat-zat akibat yang dikeluarin sama si tungaunya. Pernah bawa temannya. Pesantren. Zaman pesantren sih sudah sembuh ya Pak ya? Alhamdulillah udah sembuh. Ya seperti itu. Dan ini kenapa sih gatal terutama di malam hari? Karena aktivitasnya di malam hari. Gitu. Si tungaunya itu dia pindah gitu ya, dan ngeluarin kotorannya, jalan-jalan itu di malam hari. Jadi khas banget. Gatalnya pas kapan terutama pagi, siang, atau malam? Malam saya nggak bisa tidur Dok, misalnya. Atau di sini di rumah. Jadi kalau yang aktivitas malam itu tungau. Iya, semua ya Pak. Semua. Apa jadi tungau? Jangan tungau, itu jangan malam hari ya Pak. Itu sebut siang Pak. Tungau kepalanya kita. Untung saya Watara. Maksudnya tunggu aktivitasnya kan malam gitu ya. Iya. Pas yang juga Pak. Terus begitu ya Pak, ini untuk pandangan gejalanya bisa dikenali apa ya? Itu dan serumah biasanya tidak hanya satu, kalau kudis ini banyak, hampir semuanya tertular ya. Biasanya dari mulai nemplok itu si tungau muncul gejala itu 1 bulan baru muncul ada gatalnya. Dia kan tadi bikin terowongan dulu, dia lagi membangun dulu rumah tangganya dulu. Gitu. Ya. Nah ini pencegahannya dengan menjaga kebersihan tubuh kita dan lingkungan.
lingkungan kalau pas memang banyak tungau di lingkungan yang kotor itu tinggal dijemur di terik matahari gitu ya, seperti kasur ya, di sofa dijemur tuh di terik yang terik banget mataharinya panas lama ya, nanti pada mati gitu. Terus kalau misalnya pakaian dipisah, sebelum dicuci pakai deterjen ibu leot gula atau ya leotnya bahasanya disiram air panas yang mendidih baru dicuci pakai deterjen. Nah ini juga sama ya, tidak berbagi pakaian yang barang pribadi, yang tidak kontak dengan penderita. Kalau udah jelas dia sakit skabies jangan sampai kontak karena ini menular. Dan penting juga menjaga imunitas tubuh juga. Semuanya juga penting dari segi imunitas yang harus dijaga supaya tidak terkena. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja sih Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang sering, kalau ada yang mau ditanyakan mangga. Kalau ada yang kurang jelas, karena yang Vanessa mau tanyain yang pertanyaan lain. Kalau dari lambung kan biasanya kegatal-gatal ya. Ya. Dari cuaca, kalau dingin juga gatal, Ya. kepanasan